Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu, kali ini saya akan update terkait dengan bagaimana membuat jadwal meeting dengan menggunakan Microsoft Teams. Jadi perlu disampaikan bahwa Microsoft Teams itu bisa Bapak Ibu gunakan dalam rangka melaksanakan webinar, meeting, kemudian pertemuan-pertemuan online, rapat online, dan sebagainya, Bapak Ibu. Jadi, syaratnya hanya satu, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya akun Microsoft, Bapak Ibu. Microsoft 365. Jadi kalau organisasi Anda organisasi Bapak Ibu sudah memiliki akun, ya Bapak Ibu sudah bisa membuat jadwal meeting. Apalagi sekarang sudah mau, apa namanya, pembelajaran-pembelajaran daring, kemudian rapat-rapat online dan sebagainya, itu semua bisa dilakukan hanya menggunakan Microsoft Teams. Apa sih kelebihannya? Yang pertama adalah kita tidak ada batas waktu, limit waktu hanya berapa jam, berapa menit dalam setiap pertemuan, Bapak Ibu. Satu ya. Yang kedua adalah, kehadiran itu daftar hadirnya sudah, eee, ter terintegrasi dalamnya, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah nanti Bapak Ibu ada, metode yang lain yang Bapak Ibu bisa gunakan, contohnya webinar, Bapak Ibu. Biasanya kan kalau webinar itu, kita melakukan webinar, kita share link, webinar kita atau formulir pendaftaran. Nah, di sini Bapak Ibu dengan menggunakan Microsoft Teams itu, kita sudah langsung tidak perlu Bapak Ibu membuat, form atau formulir pendaftaran karena, dengan mengirimkan link pertemuan ini Bapak Ibu nanti bisa langsung, eee, para audiens itu peserta bisa langsung apa namanya, mengisi formulirnya dengan otomatis Bapak Ibu. Sehingga nanti, kehebatannya adalah setiap pendaftar akan dikirimi link, secara unik Bapak Ibu di email masing-masing. Sehingga kalau peserta itu bergabung dengan menggunakan link yang digunakannya, maka itu tercatat sebagai peserta. Tapi akan ketahuan juga kalau peserta itu menggunakan link dari temannya Bapak Ibu. Nah itu yang tapi tidak hari ini saya tidak membahas itu, saya akan membahas yang meeting biasa Bapak Ibu. Oke, nanti di sesi berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana membuat meeting atau webinar, secara online Bapak. Ini hanya meeting biasa dulu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya akan mendemokannya, tapi sebelum saya demokan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini mendapatkan update dari video-video dari saya atau channel ini Bapak Ibu, silakan, like atau berikan komentar pada kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan, dan untuk mendukungnya ini silakan, klik tombol subscribe Bapak Ibu. Oke, jika video nantinya ini akan bermanfaat kepada Bapak Ibu, merasa bagus, merasa bermanfaat untuk semua orang, silakan bagikan, video ini ke rekan-rekan kerja Bapak Ibu. Baik, saya akan mendemokan dulu terkait dengan, apa sih yang harus dilakukan Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa saya akan mendemokan dulu bagaimana cara membuat jadwal menggunakan Microsoft Teams. Yang pertama Pak Ibu, jadi, ada 2 cara sih Bapak Ibu. Yang pertama dengan versi browser. Kalau versi browser Bapak Ibu harus login dengan akunnya dulu Bapak Ibu. Menggunakan saya kira Bapak Ibu sudah paham itu cara untuk login di akun Microsoft-nya. Versi kedua adalah menggunakan versi desktop. Artinya aplikasi Microsoft Teams itu diinstal dulu laptop Bapak Ibu. Nah, contohnya ini saya langsung, kalau versi desktop itu tinggal saya buka, desktopnya Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu, langsung muncul di sini, di versi desktopnya. Tapi kalau versi browser kita harus login dulu. Loginnya seperti yang ini Bapak Ibu. Jadi kita harus login dulu seperti ini. Kita login dulu seperti ini Bapak Ibu. Setelah login berhasil, masukkan akunnya pasti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya akan memberikan dulu yang ini. Oke, yang ini Bapak Ibu tinggal kita pilih yang ini apps-nya yang paling bawah ini. Nanti carinya di sini Teams Bapak Ibu. Ini ada Teams di sini. Oke. Kalau sudah terbuka, nanti dia seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada menu di sebelah kiri Bapak Ibu. Nah, sebelah kiri cari namanya kalender. Ini kalender Bapak Ibu. Oke. Jangan pilih yang lain, kalender. Nah, akan terbuka seperti ini Bapak Ibu. Nah,
hari ini atau video ini saya akan membahas yang, sebenarnya ada dua kegiatan Bapak Ibu. Yang saya mau bahas hari ini adalah membuat meeting biasa. Mungkin ada rapat-rapat koordinasi, kemudian, apa namanya, pertemuan-pertemuan dengan, para kepala sekolah, para guru-guru, Bapak Ibu, itu. Tapi kalau mau menggunakan, Teams ini untuk webinar Bapak Ibu, untuk webinar, beda lagi Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau orang-orang, apa namanya, teman apa namanya, penggerak komunitas itu, ketua MGMP, komunitas-komunitas itu melakukan webinar, biasanya kan ada formulir pendaftaran. Nah, dengan menggunakan Microsoft Teams ini, Bapak Ibu tidak perlu membuat formulir pendaftaran. Nah, yang kedua, link untuk meeting itu tidak perlu disebarkan di grup Bapak Ibu. Cukup yang mendaftar itu akan dikirimi link unik di emailnya masing-masing, Bapak Ibu. Nah, itu. Tapi kita tidak bahas itu, nanti di video selanjutnya kita bahas itu. Yang kita mau bahas di sini adalah meeting biasa Bapak Ibu. Mungkin rapat koordinasi atau pertemuan dengan guru-guru, rapat-rapat online dan sebagainya. Yang pertama Bapak Ibu, setelah tampil tadi ada kalender, di sini ada new meeting Bapak Ibu, new meeting. Nanti dituliskan di sini, judul rapatnya apa? Rapatnya adalah rapat koordinasi kepala sekolah. Oke. Atau apalah, mungkin pertemuan dalam rangka kegiatan-kegiatan Pak Ibu. Oke. Yang ini invite require attendees itu adalah biasanya di sini kalau kita butuh orang untuk membantu kita Bapak Ibu, membantu sebagai host atau apa. Tapi itu opsional Bapak Ibu. Biasanya sih saya kalau kita dalam satu tim, kita masukkan di sini namanya Pak Ibu. Yang kedua adalah sini, tanggal berapa kita mau lakukan rapat itu atau pertemuan itu. Sini ada menu kalender di sini Pak Ibu, logo ikon kalender, nanti pilih. Banyak kita mau pilih tanggal 1 lah Pak Ibu. Di jam berapa? Banyak di jam 9. Sini sampai jam berapa? Sampai jam 10.30 Pak Ibu. Oke. Setelah itu Bapak Ibu ke bawah lagi, ini ada aktifkan ini Bapak Ibu. Team meeting. Oke. Nanti biasanya sini pengaturan. Pengaturan di sini biasanya, yang pertama di sini diatur kalau orang klik linknya nanti apakah dia langsung masuk atau tidak. Kalau di sini atau menunggu di lobi dulu. Biasanya kan, kalau saya itu biasanya, menunggu di lobi dulu, nanti saya masuk baru saya persilahkan, kayak ya, sini. Kalau kita pilih everyone, maka setiap orang klik link itu, maka dia langsung masuk Bapak Ibu. Jadi nanti, itu everyone. Tapi kalau kita pilih ini, yang lainnya ini seperti people in new my organisasi dan, tamu itu Bapak Ibu, biasanya nanti kita setelah masuk, kita izinkan dia masuk Bapak Ibu. Terserah nanti Bapak mau pilih yang mana. Oke, yang pertama. Yang kedua adalah di sini, oke, sini. Siapa yang diizinkan untuk persentase Bapak Ibu? Kalau pilih yang ini berarti semuanya. Biasanya sih saya di sini pilih yang ini, only organizer dan co-organizer. Jadi biasanya hanya yang melaksanakan mengundang itu dan ada namanya co-organizer Bapak Ibu. Oke. Nanti di sini pilih siapa sih yang co-organizer-nya Bapak Ibu di sini. Ini pokoknya di sini saya tulis satu orang di sini Bapak Ibu. Contoh ya. Tinggal pilih, tinggal pilih namanya saja siapa Bapak Ibu. Itu. Oke, yang oke. Kalau tidak ada ya tidak perlu Bapak Ibu. Oke. Setelah itu apakah mic-nya mau diaktifkan, apakah kameranya mau diaktifkan, dan seterusnya. Kalau sudah baru kita pilih upload. Oke, itu saja dulu. Yang berikutnya adalah sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya banner atau gambar-gambar sini flyer-flyer silahkan tambahkan gambarnya. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu silahkan save Bapak Ibu sini. Biasanya sih saya sih yang penting-penting ini namanya, kemudian kapan, nah itu Bapak, save, kita save dulu. Tadi tanggal 1 ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini sudah create, tinggal kita cari tanggal 1 Bapak Ibu. Kita cari tanggal 1 di sini, jam berapa tadi? Ini. Jadi ada tanggal 1 biasanya cari di sini juga boleh, cari di sebelah sini juga boleh Bapak Ibu. Sini ada. Nah, ini untuk apa? Untuk melihat di mana kita ambil linknya Bapak Ibu. Sini ada bisa di sini, klik saja di sini Bapak Ibu. Di sini ada, kalau mau langsung gabung di sini join, kalau mau ambil linknya di mana? Sini Bapak Ibu. Ini copy. Copy join link Bapak Ibu, ini. Tinggal kita copy ini. Link inilah yang kita bagikan ke rekan kerja kita atau ke grup-grup kita Bapak Ibu. Silakan bergabung di link ini umpamanya untuk rapat koordinasi. Kalau mau kirimkan ke emailnya juga boleh sih Bapak Ibu, emailnya masing-masing. Tapi biasanya sih itu, untuk apa namanya, untuk berbagi. Nah, Bapak Ibu. Setelah ini Bapak Ibu, saya mau ke bagaimana untuk, merekamnya Bapak Ibu. Ini kita pilih join, contoh ya. Allow, oke, join. Nah, di sini Bapak Ibu. Sini, biasanya kalau kita penyelenggara kegiatan itu biasanya sih ini menu-menunya Bapak Ibu ya. Ini menu-menunya. Di menunya ada chat, ada apa namanya ini, siapa-siapa yang bergabung, ini yang raise hand-nya, reaktifnya apa, reaksinya apa, mau biasanya tepuk tangan dan sebagainya. Ini nanti menu-menunya akan saya jelaskan lebih lengkap. Tapi ini yang penting adalah Bapak Ibu harus merekamnya ini. Kalau mau rekam meetingnya di sini, record ini, start recording Bapak Ibu. Uh, jadi link ini, meeting ini Bapak Ibu keuntungannya adalah tidak, uh, ada batasan waktu. Umpamanya hanya 45 menit, 1 jam, ini bisa digunakan 24 jam Bapak Ibu. Cuma nanti di rekamannya itu adalah akan dibagi-bagi. Kalau umpamanya Bapak Ibu 2 jam atau 4 jam Bapak Ibu, atau 2,5 jam, maka videonya terbagi 2. Jadi setiap 2 jam itu rekamannya akan pindah otomatis ke, eee, recording selanjutnya. Oke, Bapak Ibu. Mungkin itu dulu, semoga bermanfaat. Nanti yang menu-menunya ini nanti saya akan jelaskan lagi Bapak Ibu di video-video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi, tetap dukung channel ini dengan memberikan komentar, like dan subscribe di channel ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.